Baik, selamat datang di perkuliahan Metode Penelitian Kuantitatif Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas Between Subject Factorial Design, satu desain eksperimental yang merupakan pada dasarnya merupakan kombinasi dari desain eksperimen yang sebelumnya, yaitu within subject dan between subject design. Nah, seperti yang sudah kita pahami bersama, ada dua secara umum ya, secara garis besar terdapat dua macam penelitian eksperimental ya, dilihat dari desainnya, yaitu yang berupa between subject design atau eksperimental beda subjek, dan eksperimental within subject design, yaitu eksperimen dengan subjek yang sama. Untuk eksperimental between subject design, contohnya yang sederhana adalah kita akan melakukan treatment ya, treatment A, treatment B, dan treatment C. Lalu di setiap treatment tersebut kita bisa mengklasifikasikan testi atau kelompok yang akan kita lakukan pengujian perlakuan ya. Misalnya di sini kita punya 12 subjek, maka 12 subjek itu akan kita bagi menjadi 3 kelompok yang berbeda. Nah, masing-masing kelompok akan terdiri dari subjek yang berbeda dengan kelompok yang lain. Namun, berbeda dengan within subject design, jika menggunakan within subject design dengan 3 macam treatment yang berbeda tadi, treatment A, treatment B, dan treatment C, maka kita dapat menggunakan hanya 4 subjek saja. Dalam artian 4 subjek ini, 4 partisipan ini akan dikenai 3 treatment yang berbeda, treatment A, treatment B, dan treatment C. Artinya, jika dengan between subject design kita melakukan komparasi antara 3 kelompok dengan subjek yang berbeda. Namun, jika within subject design kita melakukan komparasi antara 3 amatan yang berbeda atau 3 pengukuran yang berbeda dalam subjek yang sama, maka disebut dengan within subject design. Sedikit mengingatkan kembali bahwa desain penelitian between subject design adalah desain penelitian yang menggunakan kelompok peserta yang terpisah untuk setiap kondisi perlakuan atau untuk setiap populasi ya, disebut desain penelitian independent measure atau desain beda subjek. Dalam hal ini, hipotesis yang kita gunakan ya dalam penelitian beda subjek, tentunya ada hipotesis nihil ya, bahwa ketika skor rata-rata antar kelompok pertama dan kedua itu sama, atau dalam hal ini 0 gitu ya, selisihnya min kelompok pertama dikurangi min kelompok kedua, maka hal tersebut jika tidak berbeda antara kelompok pertama dan kedua, maka kita dapat menerima hipotesis nihil. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kelompok pertama yang kita bandingkan dan kelompok kedua. Misalnya kelompok pertama adalah kelompok eksperimen dan kelompok kedua adalah kelompok kontrol. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan skor rata-rata ya antara kelompok pertama dan kelompok kedua, ditandai dengan selisih antara kelompok pertama dan kelompok kedua yang kita bandingkan itu skornya tidak sama dengan 0. Dan tentunya ini harus diuji menggunakan uji statistika inferensial jika 2 kelompok dites, dan jika lebih kita menggunakan ANOVA yang nanti juga akan kita bahas sedikit.
Eh, untuk menjelaskan seperti apa desain eksperimen faktorial ini, bisa kita lakukan dengan mengkaji satu penelitian dari Bartolo dan Anderson tahun 2002 tentang eksperimen apakah bermain violent video game atau video game yang bertema kekerasan begitu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, Bartolo dan Anderson merancang penelitian untuk menentukan apakah individu yang mengalami kekerasan dalam video game ya, dalam hal ini memainkan jenis violent game, memiliki pengaruh pada perilaku agresif individu. Nah, pada penelitian ini, mahasiswa laki-laki dan perempuan secara acak ditempatkan dalam dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok untuk bermain video game kekerasan ya. Gamenya di sini adalah game Mortal Kombat dan game non kekerasan yaitu golf ya, PGA Tour. Nah, game Mortal Kombat ini memang game yang dia ratingnya adalah 18+, artinya hanya diperuntukkan bagi orang atau anak yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Dan memang di dalamnya game fighting gitu ya, perkelahian begitu, memang berdarah-darah begitu ya, dan sangat bisa dikatakan sangat violent lah, cukup graphic begitu. Sedangkan ya game yang dibandingkan satunya yang non kekerasan adalah game golf begitu ya, yang mana jelas tentunya ini olahraga yang cukup eksklusif gitu ya, klasi begitu, tanpa ada unsur kekerasan atau body contact di situ. Nah, kemudian setelah selesai bermain video game, setiap mahasiswa diminta untuk mengikuti perlombaan kompetitif berupa permainan reaction time dengan mahasiswa lain. Nah, mahasiswa lain ini sebenarnya adalah dia actor ya, yang merupakan bagian dari tim eksperimenter. Nah, pada setiap babak permainan reaction time, pemenang diizinkan untuk menghukum yang kalah dengan memberikan boom gitu ya, atau ledakan white noise. Ini seperti suara bising yang mengandung banyak frekuensi dengan intensitas yang sama. Misalnya suara TV bersemut gitu ya. Nah, suara tersebut disalurkan melalui headphone partisipan yang kalah, serta partisipan juga diizinkan untuk mengatur intensitas kebisingan hukuman. Nah, eksperimenter kemudian menggunakan tingkat intensitas kebisingan dalam pemberian hukuman sebagai ukuran perilaku agresif. Jadi kalau dia menang, dia punya kewenangan begitu ya, authority untuk memberikan hukuman, punishment kepada lawannya di permainan reaction time ini ya, dan hukumannya berupa pemberian white noise ini. Nah, semakin tinggi bebas ya intensitasnya, semakin tinggi white noise tentunya dianggap bahwa dia juga memberikan perilaku atau menunjukkan perilaku yang juga semakin agresif. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Nah, ternyata rata-rata tingkat kekerasan dalam permainan video pada dasarnya tidak berpengaruh pada perilaku partisipan perempuan. Nah, namun pada laki-laki yang memainkan permainan kekerasan secara signifikan lebih agresif daripada laki-laki yang memainkan permainan tanpa kekerasan. Jadi kalau dilihat perbandingan minnya ya antara perempuan dan laki-laki di sini di non-violent game memang tidak berbeda. Nah,
Kalau dibandingkan antara laki-laki di non-violent game dan violent game, ternyata dia perbedaannya signifikan. Di sini yang non-violent game, dia min-nya adalah 4,6 ya. Min intensity ini adalah min intensitas dari pemberian punishment atau dalam hal ini white noise tadi ya. Dia semakin tinggi begitu, maka white noise-nya juga semakin kencang begitu ya, semakin keras. Nah, jika dilihat di sini, yang perempuan di non-violent game dia 4,6, sedangkan violent game 5,05. Walaupun ini berbeda 0,4, tetapi perbedaannya tidak signifikan, sehingga kita katakan tidak ada pengaruhnya kemudian. Nah, ini menjadi menarik ketika dilihat dalam level yang satunya, yaitu dengan laki-laki. Di sini minnya 4,6 dan yang non-violent game ya, sedangkan yang violent game 7,01. Nah, dari sini berarti jika penelitian hanya menggunakan subjek perempuan saja, maka data akan menyarankan bahwa video game kekerasan memiliki sedikit atau bahkan tidak berpengaruh pada perilaku agresif. Tetapi jika hanya subjek laki-laki yang digunakan, maka kesimpulannya adalah memainkan game kekerasan dalam video game dapat meningkatkan perilaku agresif individu. Oleh karena itu, di penelitian ini kita bisa kemudian meng-highlight bahwa ada dua macam variabel, yaitu yang pertama permainan video game, tetapi ada satu lagi variabel atau faktor yang menentukan, yaitu jenis kelamin. Nah, dua hal inilah yang kemudian jika dikaji bersama akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda ketika salah satu, misalnya dalam hal ini adalah gender atau jenis kelamin, tidak diperhitungkan dalam penelitian. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa penelitian Bartolo dan Anderson yang berjudul Effects of Violent Video Games on Aggressive Behavior, Potential Sex Difference, merupakan contoh penelitian eksperimen yang menggunakan rancangan beda subjek faktorial. Dalam hal ini bisa kita petakan bahwa untuk variabel dependennya adalah perilaku agresif yang diukur menggunakan pemberian hukuman white noise ya. Semakin tinggi levelnya maka dia semakin agresif. Kemudian untuk variabel independennya di sini ada dua variabel independen. Yang pertama adalah video games. Dalam hal ini pemberian video games yang violent dengan kekerasan, yaitu video games Mortal Kombat, dan video games non-violent, yaitu PGA Tour atau video games golf sebagai video games yang non-kekerasan. Jadi ada dua level di sini. Dan variabel independen berikutnya adalah faktor predisposisional ya, demografi, yaitu jenis kelamin. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Nah, adanya dua variabel independen ini merupakan karakteristik rancangan eksperimen between subject factorial design atau rancangan beda subjek faktorial. Maka kita bisa definisikan bahwa between subject factorial design atau rancangan eksperimen beda subjek faktorial pada dasarnya adalah rancangan beda subjek yang memiliki variabel independen dua atau lebih. Suatu faktor dalam rancangan beda subjek faktorial adalah variabel independen dalam eksperimen, terutama yang mencakup dua atau lebih variabel independen. Nah, setiap faktor umumnya akan memiliki dua atau lebih tingkatan atau level yang berperan sebagai manipulasi. Sebagai contoh tadi ya, kita ada dua variabel independen, yaitu variabel jenis kelamin, gender, dan juga pemberian video game violent dan non-violent. Nah, di sini
setiap faktor memiliki dua atau lebih tingkatan ya, atau level. Untuk jenis video game ada dua tingkatan, violent video game dan non-violent. Sedangkan untuk gender ada juga dua tingkatan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan ini yang ya jelas ya, untuk variabel independen perannya adalah sebagai untuk berperan sebagai manipulasi. Nah, untuk memudahkan peneliti, rancangan beda subjek faktorial dapat ditulis dalam shorthand notation yang mencerminkan matriks dari variabel yang hendak dikaji. Penelitian Bartolo dan Anderson ya tahun 2002 terdiri dari dua variabel independen atau dua faktor yang masing-masing memiliki dua tingkatan level, termasuk dalam jenis desain two-factor eksperimen. Maka desain penelitian tersebut dapat ditulis dalam shorthand notation desain faktorial 2x2. Dalam hal ini dibacanya adalah 2x2, 2x2 begitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk desainnya ya. Level 1 dia terdiri dari jenis pemberian video game ya. Ada yang violent dan ada yang non-violent. Berarti di sini ada dua level. Sedangkan di independent 2 dia yaitu jenis kelamin ya. Di sana ada laki-laki dan juga ada perempuan, jadi ada dua level. Nah, jadi matriksnya adalah 2x2. Yang dilihat tentunya adalah levelnya. Di independen 1 dua level dan di independen 2 juga ada dua level. Nah, langkah untuk menentukan shorthand notation ada beberapa ya. Yang pertama adalah indicate two independent variable. Jadi kita petakan faktor 1 dan faktor 2-nya. Dalam hal ini independent variable 1 dan independent variable 2. Biasanya yang faktor pertama itu ditaruhnya yang bagian atas ya. Jadi di bagian kolom nantinya. Kemudian indicates the level of factor 1 dan indicates the level of factor 2. Lihat berapa level untuk masing-masing faktor. Nah, setelah itu baru buat matriksnya. Jika faktor 1 di sini ada dua level, maka kita tulis 2 begitu ya di shorthand notation. Dan jika faktornya ada faktor 2 dalam hal ini independent 2 ada dua level juga, maka kita tulis 2 juga. Jadi shorthand notation-nya adalah 2x2. Nah, jumlah total kondisi perlakuan dapat ditentukan dengan mengalihkan level untuk setiap faktor. Nah, misalnya tadi 2x2 ya, maka 2x2 ada 4 perlakuan, 4 kondisi perlakuan. Nah, desain faktorial 2x2 2x3 terdiri dari desain dua faktor dengan dua tingkat faktor pertama dan 3 tingkat untuk faktor kedua, sehingga totalnya ada 6 kondisi perlakuan. Nah, yang lebih kompleks lagi dengan trifaktor ya, faktorial design, yaitu desain misalnya di sini desain faktorial 2x3x2 begitu ya, 2x3x2 yang akan mewakili desain 3 faktor dengan masing-masing 2, 3 dan 2 tingkat masing-masing faktor. Jadi total ada 12 kondisi perlakuan, 2 dikali 3 dikali 2. Nah, tentunya di sini semakin banyak variabel independennya, maka semakin banyak juga kondisi perlakuan yang dilakukan pada eksperimen tersebut. Nah, ada satu penelitian lagi dari Ackerman dan Goldsmith ya tahun 2011. Dia melakukan penelitian berjudul Metacognitive Regulation of Text Learning on Screen versus on Paper. Mana yang lebih efektif, membaca melalui komputer, dalam hal ini screen ya, atau buku paper.
Nah, penelitian tersebut terdiri dari 2 studi eksperimental untuk membandingkan efektivitas mempelajari teks yang dicetak di atas kertas dibandingkan dengan teks yang disajikan pada layar komputer. Kelompok partisipan belajar terdiri dari kertas dan dari layar akan diberikan tes pilihan ganda pada materi yang dia pelajari. Jadi keberhasilan dia efektif begitu ya memahami materi adalah dengan memberikan tes knowledge berupa materi yang sudah yang isinya adalah materi dari yang mereka pelajari. Dan tesnya berupa multiple choice biasa. Nah, eksperimen pertama, ketika waktu belajar ditetapkan oleh para peneliti, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa performansi tes untuk kedua kelompok itu sama. Jadi ketika waktunya itu ditetapkan begitu ya. Tetapi ketika waktunya itu diatur sendiri atau self-regulated di eksperimen kedua, maka performansi yang lebih buruk itu ditunjukkan oleh kelompok yang dia belajar menggunakan media teks yang disajikan di layar komputer. Jadi ketika dia belajarnya tidak diatur begitu ya waktunya, dibebaskan self-regulated, maka hasil dari jawaban matrikulasi begitu ya, jawaban pilihan ganda dari materi yang mereka pelajari itu lebih banyak, performanya lebih buruk ketika dia mempelajari atau subjek mempelajari media teks yang disajikan di layar komputer. Nah, dari hasil penelitian ini sebenarnya juga menjadi satu tips ya bagi teman-teman jika belajar sendiri memang lebih baik jika menggunakan buku yang teks yang fisik begitu ya, daripada hanya menatap layar komputer saja. Terlebih dengan sistem pembelajaran daring seperti sekarang ini kan setiap hari kita screen time-nya kan sangat tinggi ya, bisa 8 jam sehari atau lebih. Nah, dari penelitian tadi kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan jenis perlakuannya ya, kondisi perlakuannya, yaitu dengan matrix 2x2 factorial design. Di sini ada dua level untuk perlakuan pemberian materi ya gitu ya yang disajikan on paper dan on screen. Sedangkan untuk yang variabel yang berikutnya adalah variabel pembatasan waktu. Yang pertama itu fixed time, jadi waktunya sudah ditetapkan begitu ya. Dan yang berikutnya adalah yang self-regulated. Jadi di sini ada dua faktor juga. Nah, di sini perbedaannya dengan yang eksperimen yang sebelumnya ya, bahwa di sini ada dua variabel independen yang dia dimanipulasi dalam studi. On paper dan on screen, dua-duanya secara aktif begitu ya dimanipulasi oleh eksperimenter, dan juga fixed time dan self-regulated time. Nah, tujuan dari eksperimen ini adalah untuk melihat apakah how different combination of presentation mode and time control affect performance on multiple choice exam. Jadi di sini bisa kita lihat ada interaksinya ya antara on paper kemudian dengan fixed time, on screen dengan fixed time, on paper dengan self-regulated learning, on screen dengan self-regulated time. Berarti di sini ada 4 macam kondisi perlakuan yang berbeda yang merupakan interaksi antara masing-masing level di setiap independen variabel. Dalam hal ini variabel independennya tentunya ada dua ya. Yang pertama adalah metodenya, komputer atau buku gitu ya, on screen or on paper, dan juga waktu pembelajarannya, fixed time atau self-regulated time.
di sini kita dari hasil penelitian tersebut kita bisa menunjukkan adanya efek utama. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, perbandingan dua kolom menunjukkan indikasi bagaimana model belajar mempengaruhi performa tes. Perbedaan rata-rata di antara level satu faktor disebut efek utama atau main effect dari faktor tersebut. Nah, dalam hal ini di sini ini menggunakan data simulasi ya. Kita bisa lihat bahwa main effect-nya ya, kalau on paper dan on screen begitu kita bandingkan, yang fixed time dia min-nya adalah ini untuk jawaban yang benar begitu ya, 22 multiple choice testnya, sedangkan yang on screen adalah 18. Untuk yang fixed time, untuk self-regulated time dia min-nya 18 dan untuk on paper ya, dan on screen-nya 14. Nah, di sini berarti perbedaan rata-rata di antara kolom menentukan efek utama untuk satu faktor. Nah, perhatikan bahwa setiap kolom mencakup dua level kontrol waktu, yaitu fixed time dan self-regulated. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbedaan yang diperoleh antara kolom tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan manipulasi waktu belajar. Jadi kalau hanya melihat on paper dan on screen, maka overallnya adalah 20 dibandingkan dengan 16 begitu ya. Kalau hanya melihat fixed time dan self-regulated time, maka overallnya adalah 20 untuk fixed time dan self-regulated time-nya adalah 16. Nah, ini adalah konsep dari mind effect. Sedangkan yang menarik dengan model faktorial ini adalah kita bisa menentukan interaksi. Nah, desain faktorial memungkinkan para peneliti untuk memeriksa apakah kombinasi faktor-faktor secara simultan dapat mempengaruhi perilaku. Jadi, ketika dua variabel independen ini jadi satu ya, dengan 4 kondisi perlakuan yang berbeda. Nah, interaksi antar faktor pada dasarnya terjadi ketika satu faktor berperan langsung pada efek atau pengaruh yang dihasilkan oleh faktor yang kedua. Nah, di sini bisa kita ilustrasikan dalam bentuk grafik begitu ya, dengan data yang hypothetical, bahwa di sini kita bisa lihat untuk min score-nya yang paper dan yang on screen dengan mode presentasinya ya, mode belajarnya. Untuk yang self regulated itu dia relatif turun ya untuk yang on screen, sedangkan yang paper juga dia turun untuk yang fixed time-nya. Ketika dari on paper ke on screen gitu ya, juga yang fixed time juga relatif skornya turun. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa ada efek utama, bahwa mode presentasi dengan on paper atau on screen memang dia menurunkan ini ya untuk self-regulated time-nya, tetapi tidak ada interaksinya. Nah, ini adalah contoh yang disebut dengan ada interaksi ya. Ketika di sini skor untuk mode presentasi yang paper ya, dengan awal begitu, itu skornya adalah 20, sedangkan ketika menggunakan fixed time, dia untuk yang screen ya, on screen, dia relatif juga sama, tetapi kalau dia menggunakan self-regulated time, maka dia kecenderungannya adalah menurun yang on screen. Nah, efek interaksi ini atau perpotongan di antara dua skor ini ya, itu yang kita sebut dengan di sini ada interaksi, yaitu interaksi antara variabel
time begitu ya, fixed time dan self-regulated time atau waktu belajarnya, dan dengan mode presentasinya. Nah, sekali lagi ini hanya data yang hypothetical begitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ilustrasi untuk kombinasi efek utama dan interaksi dalam two-factor eksperimen. Ada 3 possible combination ya. Yang pertama, itu yang paling atas ini ya, yang A. Data showing a main effect for factor A, but no effect for factor B and no interaction. Seperti kita lihat di sini, ada 2 variabel, faktor A dan faktor B begitu ya. Faktor A faktor A ke faktor B di sini min-nya sama begitu ya, tidak ada perbedaan. Bisa kita lihat di sini two levels of factor A memang cenderung min-nya dia konstan. Jadi tidak ada main effect dan tidak ada interaksi. Nah, yang kedua adalah data showing main effect for both factor A and factor B but no interaction. Bisa dilihat di sini bahwa tidak ada interaksi atau cross data begitu ya. Nah, bisa dilihat di faktor B itu min-nya 10 dan yang min-nya kalau dilihat di faktor A begitu ya, two levels of factor A dia meningkat ya, 10 ke 30, sedangkan yang satunya 20 ke 40. Nah, di sini ada main effect ya antara faktor A dan faktor B. Jadi memang faktor A dan faktor B itu menentukan perubahan min, tapi tidak ada interaksinya. Sedangkan yang terakhir adalah data showing no main effect for either factor but an interaction. Nah, dilihat di sini antara faktor A yang dia min 10 dan 20, sedangkan faktor B ada minnya 20 dan 10 ya. Di sini overall-nya dia relatif sama, overall min-nya, berarti memang tidak ada interaksi di situ. Nah, tidak ada main effect di situ, tetapi interaksinya ada, bahwa min untuk masing-masing cross kondisi perlakuan itu relatively dia berbeda begitu ya. Oke. Nah, teman-teman dapat mempelajari ini juga bisa dilihat di beberapa jurnal eksperimen ya yang menggunakan two factor eksperimen, biasanya disajikan grafiknya seperti ini. Nah, singkat kata, dalam penggunaan eksperimen two factorial eksperimen, kita juga bisa mengkombinasikannya dengan desain eksperimen within subject. Kalau tadi contohnya adalah between subject design semua. Nah, ini yang kita sebut dengan mixed design atau desain campuran, yaitu studi faktorial yang menggabungkan 2 desain penelitian yang berbeda. Contoh umum dari desain campuran adalah studi faktorial dengan satu faktor beda subjek, between subject, dan satu faktor sama subjek, yaitu within subject. Nah, kalau kita lihat di notation-nya seperti ini ya teman-teman, ada two-way faktor, 2x2 ANOVA, faktor A dia dan faktor B ada 2 level masing-masing di situ ya. Sedangkan untuk yang within subject design, dia bisa dalam bentuk 2x2 repeated measure ANOVA. Jadi ada faktor E dan faktor B, ada 2 level juga, tetapi di sini adalah amatannya yang berbeda ya. Nah, maka kalau kita gabungkan itu menjadi misalnya di sini dengan contoh ya pemberian obat, drug and yang obat yang asli dan juga yang sifatnya dia placebo begitu ya. Tapi di sini diberikan secara bergantian antara subjek pertama dan subjek antara pemberian drugs dan pemberian placebo. Sedangkan untuk kelompoknya kita bagi menjadi between subject faktornya ya, faktor B ada 2, yaitu kelompok yang dia pasien dan kelompok yang dia sebagai kelompok kontrol.
Nah, di sini berarti kita sudah menggabungkan antara within subject design dan juga between subject design. Nah, contohnya ini ada studi dari Durso, Luttrell, dan Wei tahun 2015 ya. Jadi peneliti ini menyajikan a series of photograph of positive and negative image to create within subject factor, positif negatif ya. Jadi peneliti memanipulasi acetaminophen by dividing participant into two groups ya, having group given the 1000 mg dosisnya dan satu lagi diberikan placebo. Jadi ada between yang dua between ya di sini, dia yang diberikan drug acetaminophen ini dan juga grup yang dia diberikan placebo. Nah, kemudian partisipan diminta untuk merating pleasantness ya atau unpleasantness, kenyamanan ketika dia melihat foto yang positif atau negatif tadi. Nah, ternyata hasilnya seperti yang dilihat di grafik ya. Untuk yang dia positive image, dia menggunakan placebo itu nilainya 9,2 ya minyak. Sedangkan untuk yang menggunakan drugs acetaminophen itu minyak 7,1. Ini ada dua grup yang berbeda, itu untuk positive image, dan ketika disajikan negative image untuk yang placebo dia 2,7 dan untuk yang acetaminophen dia 4,6. Nah, hasilnya juga relatif dia berbeda ya. Yang placebo penurunannya jauh lebih tinggi, sedangkan yang acetaminophen itu penurunannya hanya 3 ya minyak ya. Sedangkan kalau yang placebo dia sampai 6, hampir 6 ya penurunannya. Nah, ini menunjukkan bahwa pemberian acetaminophen ini juga berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan atau ketidaknyamanan ketika melihat gambar yang positif begitu ya, dan juga gambar yang bernuansa negatif. Nah, contoh lain dari pengembangan desain eksperimen faktorial selain dengan mix design tadi ya, within dan between subject yang digabung, kita juga ada combine strategi ya. Jadi strategi gabungan menggunakan dua strategi penelitian berbeda dalam desain faktorial yang sama. Satu faktor adalah variabel bebas murni atau true independent, ini eksperimental ya, true experiment, dan satu faktor adalah variabel bebas semu atau kuasi. Nah, ini strateginya bisa non-eksperimental atau dengan strategi kuasi eksperimen. Ini contohnya adalah di penelitian dari Bartolo dan Anderson tahun 2002 yang tadi saya sampaikan. Nah, dalam penelitian tersebut, peneliti memanipulasi tingkat kekerasan dalam video game sehingga faktor ini benar-benar disebut sebagai variabel independen murni ya. Sedangkan faktor kedua dalam variabel penelitian adalah jenis kelamin yang merupakan variabel peserta yang sudah ada sebelumnya atau pre-existing, dan oleh karena itu merupakan variabel bebas yang semu, jadi tidak benar-benar dimanipulasi begitu ya, tapi sudah existing. Nah, ini adalah contoh strategi gabungan atau combine strategi ya, dalam kaitannya bentuk dari desain eksperimental faktorial. Nah, yang berikutnya adalah combine strategi dalam bentuk pretest, posttest, control group design. Jadi di sini ada dua group between, dua level between, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kendali begitu ya. Sedangkan untuk within-nya adalah dua level amatan, yaitu pretest dan posttest. Nah,
Selain model pretest, posttest, kontrol grup desain di atas, konsep dasar dari desain penelitian dua faktor dapat diperluas ke desain yang lebih kompleks melibatkan 3 atau lebih faktor. Nah, desain seperti itu disebut sebagai desain faktorial tingkat tinggi atau high order factorial design. Nah, sebagai contoh di sini ada 2 by 2 ya, 2 yang dia level untuk between dan 2 level untuk within. Kemudian di sini kita tambah satu lagi variabel, misalnya jenis kelamin. Maka jenis kelamin di sini dia juga terdiri dari 2 level ya. Maka untuk shorthand notation-nya dalam contoh ini dia jadi 2. Dalam contoh yang tadi dia jadi 2 kali 2 kali 2. Nah, statistical analysisnya bagaimana? Kalau misalnya notationnya 2 kali 2 atau 2 kali 2 kali 2 atau dia pretest process saja atau dia between group saja bagaimana? Nah, pada dasarnya dalam penelitian eksperimen kita menguji satu variabel independen itu memanipulasi variabel dependen atau dikatakan dia memiliki pengaruh atau tidak, itu dengan membandingkan skor dari kelompok perlakuan yang diuji atau amatan perlakuan yang diuji. Nah, dalam perbandingan ini kita bisa menggunakan ANOVA test ya. Dalam hal ini kita bisa menentukan berdasarkan F rasionya. Nah, untuk between subject factorial design kita menggunakan two-way ANOVA karena di situ kita ada pelibatan 2 variabel independen atau lebih. Nah, detail sederhananya seperti ini. Untuk petanya ya, kalau misalnya kita punya 2 grup, dia unpair, berarti unpair itu independen ya, dan uji statistikanya itu adalah parametrik, berarti dia terdistribusi datanya misalnya normal begitu ya, asumsi terpenuhi, maka kita bisa menggunakan t-test independent sample. Kalau asumsinya tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan Wells t-test. Jadi t-test independent sample itu ada 2, equal variance assume dan equal variance not assume. Dalam hal ini, asumsi yang diuji adalah asumsi homogenitas atau asumsi kesetaraan varians. Kalau variansnya setara, ya kita pakai student t-test. Kalau tidak setara, pakai Wells t-test. Nah, kalau misalnya non-parametrik, kita menggunakan Mann, Whitney, Yu test untuk membandingkan 2 kelompok yang independen tadi. Nah, kalau dia berbentuk pair atau berpasangan begitu ya, dan dia datanya parametrik, distribusi datanya normal, maka kita menggunakan paired sample t-test untuk membandingkan 2 kelompok amatan within subject atau sama subjek. Dalam hal ini, kelompok amatan yang pertama dibandingkan dengan amatan pada yang kedua, misalnya pretest kita bandingkan dengan hasil posttestnya. Nah, kalau datanya misalnya tidak normal atau sampelnya sedikit begitu ya, asumsi parametrik tidak terpenuhi, bisa menggunakan non-parametrik, yaitu Wilcoxon sign rank test. Nah, kalau 3 grup atau lebih, berarti kita bisa menggunakan untuk yang unpair ya, kita menggunakan parametrik, itu ada 2 asumsinya ya, terpenuhi atau tidak. Tentunya kalau misalnya 3 grup atau lebih menggunakan one way ANOVA ya. Sedangkan kalau yang dia paired group atau dia berpasangan bisa menggunakan one way repeated ANOVA. Nah, ini juga bisa dilihat nanti kalau misalnya 3 grup atau lebih ini menggunakan efek faktorial, maka kita tinggal mengubahnya menjadi two-way ANOVA.
Dalam hal ini two-way ANOVA independent ya untuk dua grup yang berbeda, dan two-way ANOVA repeated measure untuk yang tiga amatan yang berbeda, misalnya pretest, post-test, dan follow up. Sedangkan kalau gabungan, maka kita menggunakan ANOVA Mixed Design. Di dalamnya ada between subject design, between subject test ya, dan juga within subject test yang membandingkan amatan, sedangkan between subject nanti membandingkan antar kelompok beda subjek. Dan juga nanti kita bisa melihat interaksinya. Nah, lebih lanjut untuk analisis statistik ini bisa teman-teman pelajari di mata kuliah statistika ya. Saya kira sudah sempat teman-teman pelajari ya untuk ANOVA, hanya tinggal diingat-ingat saja dan diaplikasikan. Nah, saya sarankan teman-teman ada data dummy begitu ya, data contoh begitu yang bisa teman-teman lakukan analisis bebas, dan nanti ketika teman-teman sudah peka terhadap desain eksperimennya, maka teman-teman akan mudah untuk menentukan tingkat atau jenis analisis data statistik yang akan digunakan. Ada beberapa referensi yang bisa teman-teman baca ya terkait dengan kuliah faktorial design eksperimen ini. Penelitian dari Ackerman and Goldsmith tahun 2011, penelitian dari Bartolo and Anderson tahun 2002, kemudian ada dua textbook dari Gravater and Forzano, Research Methods for Behavioral Science. Ini yang saya pakai materinya, banyak saya pakai di presentasi ini. Dan juga buku babonnya eksperimen ya dari Myers and Hansen yang kita pakai di perkuliahan secara umum, Experimental Psychology tahun 2002. Silahkan teman-teman baca lebih lanjut tentang materi faktorial desain eksperimen di referensi ini. Dan juga kalau misalnya teman-teman masih kesulitan atau bingung dengan statistical analysisnya, teman-teman bisa lihat atau bisa juga menggunakan data semu begitu ya untuk melatih analisis data faktorial design eksperimen. Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.